Halo, selamat malam. Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Perkenalkan, saya Rena, moderator malam ini. Dan saya juga ditemani oleh Kak Monica. Apa kabar, Kak? Halo teman-teman, Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Monica yang juga akan jadi moderator pada malam hari ini. Wah, luar biasa sekali ya hari ini ya Rena ya. Tahu nggak sih apa yang spesial di hari ini? Apa sih yang spesial? Hari ini tuh CYR yang ke-11 loh. Wow, nggak terasa ya, udah 11 kali kita menjalani CYR. Udah gitu, juga di tanggal yang 11, di bulan 11. Wah, spesial banget ya. Dan juga temanya juga spesial nih teman-teman, yaitu Servant Ministry. Apa sih maksudnya servant ministry, Kak? Nah, kalau misalnya Rena sama teman-teman ini penasaran nih, jangan lupa untuk ikut serta sampai nanti akhir acara nih. Karena juga ada yang spesial lainnya tuh Rena. Oh iya, bener, Kak. Hari ini ada hadiah Imani untuk 3 orang yang menang games sebesar 50.000. 50.000 rupiah ya. Iya. Ya, teman-teman jadi jangan lupa untuk terus ikuti acara hari ini karena di tengah-tengah nanti akan ada hadiah kuis untuk Imani sebesar 50.000 rupiah ya. Nanti kalau 5.000 nanti ini 45.000-nya disumbang sama Rena nih. Aduh. Ya, tapi sebelum kita mulai acara nih, kita mau sapa-sapa dulu yuk Rena yuk. Teman-teman yang sudah join di sini malam hari ini. Ada siapa aja nih Rena? Siapa ya, Kak? Nah, ini mungkin ada beberapa juga nih teman-teman yang udah rajin banget nih ikutan CYR nih. Mungkin jangan-jangan sudah rajin ikutan 11 kali CYR nih Rena. Ada mungkin teman-teman siapa nih yang merasa rajin nih sudah ikutan CYR, mungkin bisa tunjuk tangannya nih. Silakan siapa nih? Ya, ini ada kakak Oh, kita nih, Yesika. Yuk, Kak buka Jessica. buka mic-nya dulu yuk, Kak Yesika. Kita ngobrol-ngobrol sebentar yuk. Selamat malam. Halo, selamat malam Kak Yesika. Selamat malam, Kak Wah, ini Jessica. kakak nih rajin banget ya Rena ya. Kak Yesika, kita mau ngobrol sebentar ya Kak. Kenapa sih motivasinya apa sih mengikuti CYR sudah berkali-kali nih? Menurut Ya, Kak Yesika sendiri pengalamannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan secara singkat. motivasinya pengalaman saya itu ingin seperti Tuhan Yesus yang lebih baik, tak menolong orang. Ya, luar biasa sekali ya Kak Yesika. Semoga juga Kak Yesika juga terberkati melalui acara ini ya. Terima kasih Kak Yesika. Terima kasih, Kak Jessica. Nah, Rena, kita ada Sama. temen lagi siapa nih yang bisa kita tunjuk nih Rena nih. Coba ditunjuk nih. Kak Felin. Ya, Kak Velin. Yuk open mic-nya yuk kita ngobrol-ngobrol Ya, sebentar. Selamat malam. malam, Kak Malam Kak Felin. Velin. Rena ada yang mau ditanyain nggak ke Kak Velin? Kak Felin eh, ikut CYR karena apa? Dikasih tahu papa. Oh, Dikasih tahu papa ada terus pas tuh kakak juga pengen ikut-ikut kegiatan rohani gitu kan saya ngerasa kayak ya kok baru misi dari gereja pengen gitu juga ikut yang lain gitu. Ya udah pengen aja ikut gitu. Ya udah akhirnya dari CYA ketiga sampai sekarang ikut terus. Terus kenapa kok dari CYR ketiga sampai sekarang kok ikut terusan gitu? Nggak bosen-bosennya nih? Apa yang membuat nggak bosen nih? Ya soalnya tuh kayak acaranya tuh seru gitu loh. Terus materinya juga bagus gitu. Terus cocok sama kayak sama kehidupan-kehidupan kita gitu loh zaman sekarang. Wah, luar biasa ya Kak Velin ya. Semoga juga terberkati ya Kak Velin ya. Amin. Wah, ini kayaknya masih banyak nih teman-teman yang pengen diajak ngobrol. Tapi nanti ya teman-teman ya, nanti kita juga ada sesi tanya jawab. Dan kalau misalnya teman-teman juga mau ada yang ditanyakan, nanti mungkin bisa di
keluarkan pada saat sesi tanya jawab nih. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ngomong langsung juga bisa nih. Ya kan Rena ya? Iya, Kak. Nah, selanjutnya kita mau ngapain nih Rena? Ya, kita mau mulai acara nih ya Rena ya. Daripada kelamaan nih, mungkin teman-teman juga udah nggak sabaran ya kan. Kita mau mulai acaranya aja ya dengan menyanyikan lagu pujian dan juga doa ya Rena, yang akan dipimpin oleh Franciscus Saverius Community ya. Silakan Kak Joyo ditampilkan. Shalom teman-teman semuanya. Berjumpa lagi ya kita di CYR pada bulan November ini teman-teman. Semuanya sukacita semua ya, amin ya. Nah mari teman-teman, saat ini sebelum kita mulai CYR pada malam hari ini, kita mau memuji Tuhan bersama terlebih dahulu. Kita mau teman-teman pada on cam semua ya. Mungkin yang masih off cam bisa nyalain kameranya dulu, supaya kita bisa melihat wajah teman-teman kita nih yang penuh sukacita ya. Nah mari saat ini kita mau siapkan diri kita untuk memuji Tuhan bersama. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada beserta kita, selalu ada di setiap aktivitas kita ya teman-teman ya. Mari kita mau nyanyikan satu lagu ini dengan penuh sukacita. Semuanya juga boleh ikut gerak ya teman-teman ya. Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Kita menyanyikan sekali lagi ya teman-teman ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Oke teman-teman semuanya, sungguh benar ya bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu ada beserta kita, selalu menyertai langkah kita ya teman-teman ya semuanya. Mari saat ini kita mau kembali tenangkan diri kita. Kita mau saat ini teman-teman pejamkan mata kita. Kita mau rasakan setiap kasih dari Tuhan di kehidupan kita. Dan mari saat ini, sebelum kita memulai acara CYR pada malam hari ini, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terkhusus Bapa, pada malam hari ini Engkau boleh undang kami satu persatu anak-anak-Mu untuk boleh mengikuti acara CYR pada malam hari ini. Bapa, sungguh kami bersyukur. Kami mohon penyertaan-Mu Bapa untuk kami semua pada malam hari ini. Kiranya kami boleh mengikuti acara CYR pada malam hari ini dengan baik. Kami juga percaya Bapa, bahwa di dalam setiap kehidupan kami ini, itu semua boleh terjadi karena kemurahan-Mu saja Bapa untuk kami. Apapun yang kami miliki saat ini, apapun yang kami alami, itu semua Bapa adalah rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya semuanya akan baik adanya Bapa untuk kami semua. Dan saat ini Bapa, kami mengungkapkan setiap rasa syukur kami kepada-Mu bersama-sama. Kami mempersembahkan lagu ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk bersyukur kepada-Mu. Inilah Bapa, setiap persembahan kami untuk memuji Engkau pada malam hari ini. Selalu menghiasi kehidupan kami dengan setiap rahmat dan kasih-Mu Bapa. Inilah ungkapan hati kami kepada-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
Sungguh ya Bapa, Engkau begitu baik bagi kami semua saat ini dan untuk selama-lamanya Bapa. Setiap kebaikan-Mu boleh kami rasakan setiap harinya. Dan pada malam hari ini juga Bapa, Engkau juga boleh sungguh baik kepada kami, karena Engkau sendiri yang boleh undang kami untuk mengikuti CYR pada malam hari ini. Engkau boleh berkati setiap telinga kami, agar kami bisa mendengarkan setiap pengajaran yang akan Engkau berikan Bapa dengan baik. Engkau juga boleh berkati Kak Jul yang akan membawakan pengajaran pada malam hari ini. Engkau boleh berkati dia, agar apapun yang ia perkatakan, apapun yang ia ajarkan kepada kami, sungguh boleh berasal daripada-Mu saja, dan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan acara pada malam hari ini hanya dalam tangan kasih-Mu, dan sungguh hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, kami kembalikan ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih untuk Franciscus Xaverius Community. Teman-teman, kita akan mulai sesi ya. Tapi sebelumnya kita panggil dulu pembicara kita. Kak Jul, sini dong Kak Jul, dari tunggu teman-teman kita nih. Halo Rena. Halo Kak Jul, apa kabar? Baik, Rena. Apa kabar Rena? Baik Kak. Wah, puji Tuhan, kita hari ini, tadi kata Kak Monica, hari ini spesial gitu ya. 11-11 gitu ya, biasanya flash sale. Udah belanja belum? Udah shopping belum? Nggak shopping. Nggak shopping ya, hari ini kita ikut CYR ya. Edisi ke-11 ya. Hebat sekali Rena. Oke Rena, udah kelas berapa sih Rena? SMP kelas 7. SMP kelas 7, berarti umurnya berapa ya? 12. 12, wah. Berarti masih remaja banget ya, masih kecil umurnya, udah baru umur 12 tahun sudah melayani kita semua loh teman-teman. Hebat ya, boleh dong kita beri tepuk tangan untuk Rena. Boleh ya? Nah, di depan layar kita, hebat banget Rena. Kayaknya Rena itu ikut CYR dari pertemuan pertama ya sampai hari ini ya Rena ya? Iya Kak. Wah, kenapa ikut CYR dari awal sampai akhir? Karena seru aja, materinya juga bagus-bagus gitu. Iya, seru dan materinya bagus-bagus ya. Dan sampai saat ini akhirnya Rena melayani kita semua sebagai moderator malam hari ini ya. Sukacita nggak Rena? Sukacita. Sukacita sekali. Oke, baik. Terima kasih Rena. Baik, saya mau menyapa teman-teman lagi ya. Halo teman-teman semuanya yang ada di layar Zoom ini. Apa kabar semuanya? Pasti kabarnya luar biasa ya. Malam hari ini sukacita semuanya? Ya, puji Tuhan. Sebentar lagi kita weekend ya. Besok sudah Sabtu Minggu. Wah, malam hari ini dapat berkat lagi ya. Kita dapat firman Tuhan ya. Kita berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama. Dan yang spesial hari ini ya, yang tadi katanya lagi bokek. Wah, makanya dengerin sesi ya. Nanti bakal dapat imani satu orang 50.000 loh ya. Nah, teman-teman semua yang terkasih, hari ini Kak Jul akan memberikan sesi ya, dan sesinya ini Kak Jul harapin semuanya itu mau mengikuti dari awal sampai akhir. Kenapa? Ya, kenapa? Karena sesinya itu ya, kuisnya tidak akan di akhir, teman-teman ya. Tidak di akhir gitu ya, atau tidak hanya di awal, atau tidak hanya di tengah, tetapi di sepanjang sesi ini. Jadi teman-teman kalau bisa teman-teman ikuti dengan sebaik mungkin. Karena kalau misalnya tidak, bisa saja loh ya pertanyaannya itu tidak bisa teman-teman jawab. Jadi ayo teman-teman ya, semangat ya ikut sesi pada malam hari ini. Oke, teman-teman perkenalkan dulu, nama saya Gabriela Juliana ya. Teman-teman lebih sering kenal saya itu dengan namanya Jul.
Ya, biasanya saya dipanggil Jul ya. Nah, karena hari ini temanya ada tentang servant ministry, yaitu tentang pelayanan. Jadi Kak Jul tuh kemarin buka-buka album lagi nih ya. Buka album-album pelayanan dari Kak Jul itu benar-benar waktu itu pelayanan itu mulai mahasiswa. Ya, nah ini foto pas awal mahasiswa sampai saat ini ya. Banyak sekali hal sukacita yang Kak Jul rasakan selama pelayanan ini ya, banyak sekali perubahan yang positif dan juga ya kelihatan dari foto ya perubahan berat badan. Nah, saking sukacitanya gitu ya. Jadi berat badannya aja berubah ya loh. Ya jadi tambah sehat loh teman-teman ya. Padahal dulu saya tuh kurus banget teman-teman ya, ada bukti foto-fotonya. Dan puji Tuhan juga ya Kak Jul sampai saat ini sudah melayani tidak hanya sendirian ya, tetapi sudah sama suaminya Kak Jul. Ini suaminya Kak Jul hari ini juga lagi pelayanan di tempat lain. Puji Tuhan ya, karena kita semua benar-benar sangat diberkati, sangat merasa dicintai oleh Tuhan sehingga kita ingin terus melayani. Dan hari ini Kak Jul akan banyak sekali cerita pelayanan ya dari awal sampai pada detik ini. Oke. Nah, teman-teman. Nah, quiz time ya. Kita akan mulai dengan satu quiz dulu ya. Nggak seru kalau nggak quiz, teman-teman ya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kita akan pakai metode raise hand aja ya. Nah, siapa yang tahu jawabannya? Raise hand. Ini jawabannya gampang banget, teman-teman. Pertanyaannya gampang banget. Jadi perhatikan baik-baik ya. Cepet-cepetan ya. Ini gampang banget soalnya, teman-teman. Oke, siapkan lesennya ya. Wah, saya lihat semuanya semangat banget nih ya. Oke. Pertanyaannya adalah ada resen tuh tadi. ada yang sudah resen ya. Ya. Oke. Di lower hand dulu ya. Pertanyaannya adalah apakah tema dan pembicara CYR bulan lalu? Ya, siapa nih ya? Yang pertama nih Kak Jul. Benar Jessica? Iya, Jessica. Oke, silakan Jessica. Silakan dijawab. Temanya bulan lalu tentang berdoa pembicara siapa? Lupa saya. Oh, lupa ya Jessica. Oke, nggak apa-apa. Kita tetap berikan tepuk tangan untuk Jessica dari Malang ya. Wah, Kak Jul senang banget ke Malang ya. Kapan-kapan kalau ke Malang ya, boleh ya kita ketemu. Oke, kita lempar ke yang lain ya. Berarti ke Albertus Eka Adi ya. Silakan. Oke, Albertus Eka Adi. Jawabannya yang kemarin itu adalah apa ya? 5, 4, 3, 2. Gimana Kak Eka? Siapa tuh? Dari kebun dalam. Dari kebun dalam. Oke, baik. Kak Eka, lupa ya Kak Eka ya? Iya, agak lupa sedikit. Nggak apa-apa. Lupa ingat. Ah ya, lupa ingat ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Kak Eka untuk keberaniannya. Jelas. Berarti kita beralih ke selanjutnya ke Ronald SL. Oke, Ronald. Silakan Kak Ronald. Halo. Ya. Oke, kok nggak salah yang tema dulu itu tentang komunitas yang baik. Pembicaranya? Saya lupa. Itu aja sih. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang lebih lengkap lagi? Apakah tadi ada dari Kak siapa Bintang ya, tapi udah lower hand tadi. Oh, Gimana? iya, okay. Mau lanjut ke ini ada Tata yang masih raise hand. Silakan. Tata. Lovely Community dengan pembicara Kak Kinki. Oke, bingo. Tepuk tangan untuk Tata. Ya, betul ya, teman-teman. Tolong dicatat ya, teman-teman itu ya. Kemarin kita berbicara tentang
community atau komunitas ya yang dibawakan oleh Kak Kinki. Nah, teman-teman, kenapa hari ini Kak Jul mengajak kita untuk review sedikit tentang apa yang dibawakan oleh Kak Kinki ya? Karena hari ini kita akan membahas tentang pelayanan. Nah, namanya pelayanan ya pasti karena kita melayani orang-orang di sekitar kita, ya kan? Dan kita biasanya terbentuk di dalam satu komunitas. Sebenarnya teman-teman saat ini sudah berada di dalam komunitas loh, ya kan? Kita sudah berada di dalam satu komunitas namanya CYR. Dan di sini di dalam komunitas ini kita saling melayani. Tadi ada Rena melayani sebagai moderator, ada Kak Monica melayani sebagai moderator, kemudian juga ada Kak Senjoyo melayani sebagai mulmet ya, kemudian juga ada Kak Fendi, Kak Devi ya, Kak Elvina yang sudah melayani kita dari awal sampai saat ini ya. Nah, kita ini berada dalam satu komunitas dan kita menyadari bahwa sebagai manusia ya, ini sudah kodrat kita sebagai manusia bahwa kita tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Benar nggak ya? Kita nggak bisa kan hidup sendiri? Nggak bisa kan? Nah, ketika kita hidup bersama, sebenarnya seringkali kita saling melayani. Nah, teman-teman, kalau hari ini kita bicara tentang pelayanan, sebenarnya di sekitar kita sering melihat orang saling melayani dan mungkin kita sendiri sudah hidup di dalam pelayanan itu. Oke, kita lihat dulu ketika kita bangun tidur, ada seseorang yang memasak untuk kita, ya, entah itu ibu kita atau mungkin pembantu di rumah atau mungkin nenek kita, bibi kita atau siapapun itu sudah sebuah bentuk pelayanan loh, ya. Jadi kita nggak perlu sibuk cari yang terlalu jauh. Sebenarnya di sekitar kita ini ternyata adalah orang yang selalu dilayani, ya. Kemudian ketika kita di sekolah ada guru yang melayani kita, ya. Atau mungkin kita sendiri juga sudah hidup melayani, ya, di lingkungan ya, misalnya membantu orang menyeberang jalan ya, atau misalnya kita saling berbagi dengan teman-teman kita, mengajari teman kita PR ya, atau kesulitan belajar, itu sudah sebuah bentuk pelayanan. Nah, tapi hari ini teman-teman, kita akan melihat bagaimana pelayanan yang lebih lagi yang diinginkan oleh Tuhan kita. Ya, sehingga boleh berbuah manis dan sungguh kita boleh merasakan sukacita. Nah, oke, dan hari ini Kak Jul akan mengajak teman-teman untuk melihat pelayanan servant ministry ini dalam 5W1H. Siapa yang tahu 5W1H? Boleh dong tulis di kolom chat. Tahu ya 5W1H? Ada apa saja 5W1H? Ada what ya, ada who dan sebagainya ya. Oke, tapi teman-teman tenang aja, kita hari ini nggak belajar bahasa Inggris kok ya. Oke, wah kata Rina sudah lengkap sekali ya. What, when, where, who, why sampai how. Nah, kita akan lihat yang pertama yaitu what. Apa itu pelayanan? Nah, kita lihat dulu ya dari kata dasarnya. Pelayanan dari kata bendanya ya atau noun-nya itu adalah pelayan. Kalau verb-nya adalah melayani. Teman-teman, di rumah siapa yang punya pelayan? Ada yang punya pelayan di sini? Oh, Jessica punya pelayan ya. Nah, kalau misalnya melihat seseorang menjadi pelayan, kira-kira asik nggak sih jadi pelayan? Asik nggak, Jessica? Asik. Oh, asik ya. Kenapa? Bisa berbincang bersama. Gimana? Bisa ngobrol bersama. Oh, bisa ngobrol bersama. Wah, hebat sekali. Ya, betul ya. Baik. Nah, ini adalah sebuah pandangan baru. Hari ini Kak Jul ingin mengajak teman-teman melihat sebuah angle yang baru bahwa pelayanan itu bukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, sebelumnya Kak Jul akan bertanya dulu, tapi ini bukan kuis kok ya. Pelayanan itu kewajiban atau hak? Teman-teman tahu ya, kalau di zaman Kak Jul sih namanya PPKN ya. PPKN itu kewarganegaraan. Sekarang apa ya nama pelajarannya ya? Teman-teman, sekarang pelajarannya apa sih? Kewarganegaraan gitu. Jadinya namanya apa ya? Ya pokoknya kayak sila-sila, Pancasila itu loh, pelajaran-pelajaran seperti itu. Itu kan biasa menyinggung tentang kewajiban atau hak kan? Nah, coba deh, boleh terus di kolom chat. Pelayanan itu kewajiban atau hak?
Boleh yuk teman-teman, tulis yuk. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kewajiban. Kewajiban. Oke, tergantung pandangan orang. Wow, dalam sekali ya, Kak Felin. Ada lagi? Karakter building. Ada lagi yang mau menjawab? Oke. Baik, teman-teman. Hari ini kita melihat dari kolom chat itu banyak sekali yang menjawabnya kewajiban. Ya, memang sekilas kalau kita lihat pelayanan itu seringkali terlihat seperti sebuah kewajiban sebagai sebuah tugas. Kalau tadi kita lihat ya, teman kita Rena itu seperti menjalankan sebuah tugas. Memang benar ya. Tetapi teman-teman, hari ini Kak Jul ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebuah pandangan yang baru ya. Biar dari sekarang ya di masa muda teman-teman sekarang ini bisa punya satu pandangan yang berbeda. Ya, bahwa pelayanan itu sebenarnya tidak selalu cuma sebuah kewajiban, cuma sebuah tugas. Kalau kita melihat itu sebagai sebuah tugas atau sebuah kewajiban, terkadang itu karena terpaksa. Benar nggak? Oh, karena ini tuh wajib, kewajibanku, jadi aku harus menjalani. Bukan. Tapi hari ini ya kita ingin melihat bahwa pelayanan itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sukacita. Sehingga sebenarnya ketika kita melayani, kita juga mendapatkan sesuatu. Ya, apa yang kita dapatkan? Kita bisa dapatkan sukacita, kita dapatkan kayak tadi ya ada yang bilang karakter building itu maksudnya membangun potensi diri ya. Sehingga sebenarnya ketika pelayanan kita mendapatkan banyak sekali hal, banyak sekali manfaat, banyak sekali benefit teman-teman. Sehingga serta-merta pelayanan itu akhirnya menjadi sebuah hak. Hak itu kan menyenangkan ya, sesuatu yang kita dapat. Nah, Kak Jul akan ngajak teman-teman untuk melihat satu ayat. Sebentar. Oke. Nah, di Yohanes 15 ayat 15 dikatakan bahwa aku tidak lagi memanggil kamu hamba karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya. Namun aku memanggil kamu sahabat karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku. Teman-teman, bayangin ya, Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak memanggil kita sebagai hamba. Dia tidak memanggil kita sebagai seorang pelayan, tapi Dia memanggil kita sebagai sahabat. Teman, sahabat, kayak yang tadi dibilang sama Jessica. Banyak sekali orang itu merasa bahwa oh pembantu ya pembantu. Tetapi ada orang yang merasa bahwa pembantu itu adalah sahabat yang bisa saya ajak ngobrol. Saya itu, oh ya tadi saya lupa kenalan ya, teman-teman, saya itu ngajar bahasa Mandarin. Jadi saya punya banyak anak-anak murid. Nah, kalau misalnya sama anak-anak murid itu biasanya bab awal itu pasti pertanyaannya namanya siapa, pakai bahasa Mandarinnya, umurnya siapa, habis itu pertanyaannya keluargamu ada berapa orang gitu ya. Nah, biasanya ada murid itu cerita gini, keluarga saya itu ada 4 orang. Siapa aja? Papa, mama, saya, dan Mbak Maya, gitu kan. Loh, siapa Mbak Maya? Mbak Maya itu loh yang bantu-bantu di rumah. Oh, ternyata Mbak Maya ini dianggap sebagai keluarganya. Ya, nah itu sesuatu yang sangat spesial sekali saya rasa. Dan di sini Tuhan mengatakan loh, Tuhan sendiri yang mengatakan Dia tidak menyebut kita sebagai hamba, tapi Dia menyebut kita sebagai sahabat. Jadi teman-teman, ketika kita melayani, kita itu adalah sahabatnya Tuhan. Kalau tadi kita melihat Monica, Rena ya melayani, mereka itu menjadi sahabatnya Allah. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Ini adalah hak yang istimewa yang perlu kita ambil sebagai anak Tuhan, sebagai sahabat Tuhan. Jadi benar bahwa memang pelayanan itu memang terkadang kesannya kewajiban. Tapi mari kita bersama-sama melihat juga bahwa pelayanan itu juga sesuatu yang sangat sukacita loh. Karena kita itu dianggap jadi sahabatnya Tuhan. Ya. Nah, itu ya. Oke. Kita lanjut. Quiz time. Oke, teman-teman, siap-siap ya. Pertanyaannya, kalau teman-teman tadi perhatikan, pasti paham. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud aku dalam ayat tadi?
Wah, langsung cepat Dani, benar-benar memperhatikan ya. Oke, Kak Veronica ya, benar ya? Silakan Kak Veronica. Aku itu artinya ya Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Iya, betul sekali. Bingo untuk Kak Veronica ya. Baik, teman-teman, benar sekali yang tadi dikatakan oleh Kak Veronica. Ya, kita baca ulang ya. Aku tidak lagi memanggil kamu dan sebagainya. Aku di sini adalah Tuhan kita sendiri ya. Dan dia memanggil kita sebagai sahabat sekali lagi, teman-teman. Ya, saya ingin sekali mengajak teman-teman untuk melihat bahwa kita itu bukan hamba, bukan pelayan yang kita lihat seringkali di luar itu, tapi kita itu sahabat Tuhan. Ya, ketika kita melayani, kita menjadi sahabatnya Tuhan. Baik, nah teman-teman, pernah nonton film Tiongkok, film China, film kerajaan China? Pernah? Aku nggak tahu nih ya, kayaknya teman-teman zamannya sedikit berbeda dengan saya gitu ya. Tapi saya pengen banget cerita ini. Teman-teman, kalau di zamanku ya, apalagi saya mengajar bahasa Mandarin, saya tuh suka banget nonton film-film kerajaan gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, raja itu kan punya titah. Titah itu artinya perintah gitu ya. Ya, ini nih. Ya, ini yang dibawa di tangannya ini ya, yang warnanya gold ini. Ini namanya titah raja. Titah raja itu perintah ya dalam bentuk gulungan. Nah, kalau misalnya seorang pengawal dia itu bawa titah raja, itu semuanya itu bisa berlutut. Padahal dia cuma seorang pengawal loh. Dia nggak ada jabatan apa-apa, dia cuma seorang pengawal. Tapi karena dia membawa titah raja, itu bisa membuat banyak sekali orang itu berlutut. Kenapa? Karena dia karena orang-orang seolah-olah melihat raja hadir lewat titahnya. Nah, teman-teman, sebenarnya di dalam pelayanan itu sama. Ketika kita melayani Tuhan, apa sih yang dicerminkan di dalam diri kita? Wajah kita, ya, gerak tubuh kita, itu semuanya mencerminkan Tuhan. Sehingga makanya ada lagu, kulihat di wajahmu, kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ya, kalau tadi kita lihat Rena, kita lihat Monica ya dengan senyuman mereka yang memberkati, itulah cerminan Tuhan di dalam diri mereka. Ya, sehingga lewat pelayanan kita itu ya, kita bisa mencerminkan Allah dan kita bisa membawa banyak sekali orang-orang untuk merasakan kehadiran Tuhan. Nanti Kak Jul akan cerita lebih detail lagi, ya. Oke. Nah, itu tadi tentang what. Sekarang who, siapa? Nah, quiz time lagi, teman-teman. Ya, siap-siap ya. Oke. Pertanyaannya adalah, teman-teman, ya ini sedikit menjebak. Ya, oke. Siapakah yang dilayani oleh kita? Silakan, mau tunjuk siapa nih? Ya, ini ada Kak Nicholas Nugroho nih. Oke, silakan Kak Nicholas. Semua umat Tuhan. Semua umat Tuhan. Oke, baik. Hold dulu. Ada lagi jawaban lain? Ada Kak Yesika. Yesika. Silakan. Semua orang. Teman-teman yang lain juga silakan ya, tunjuk tangan ya. Semua orang yang sudah cacat. Oke, baik. Hampir sama ya. Oke, ada jawaban lain? Mungkin siapa? Kak Felin ya? Kak Felin nih. Kalau aku sih semuanya, semua orang di sekitar kita. Jadi mungkin mulai dari yang kita kenal, mungkin dari kayak papa, mama, teman, sahabat, atau mungkin guru, ya sampai yang kita nggak kenal. Pokoknya semuanya aja. Semuanya aja ya. Oke, baik. Hampir sama ya, semua orang pokoknya. Kak Valentina mungkin. Kak Valentina tadi sudah dapat ya, Kak Monica ya? Iya, sudah dapat. Oh, belum. Oke. Belum, Kakak. Oh, sorry. Valentina Resmi ya, silakan. Iya. Kalau menurut saya siapakah yang dilayani? Yang dilayani adalah pertama itu kita melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kegiatan
PD, ataupun kegiatan lainnya yang bersifat rohani. Lalu dari Tuhan, lalu kita selain melayani lewat Tuhan, kita juga melayani sesama lewat sesama saudara kita di sekolah, di rumah, ataupun dimanapun kita berjumpa. Melayani adalah hal yang utama. Wow, puji Tuhan, baik. Oke, 100 untuk Kak Valentina ya. Benar sekali teman-teman ya, yang kita layani ya. Sebenarnya tadi jawaban teman-teman itu benar ya. Cuma ada yang lebih tepat ya, seperti yang dikatakan Kak Valentina tadi. Yang kita layani adalah Tuhan dan sesama ya. Jadi kita bersama-sama ya, kita bersama-sama melayani Tuhan ya, dan kita juga saling melayani. Ya, seperti yang tadi dikatakan Kak Valentina, benar, kita melayani Tuhan lewat apa? Nah, tadi ya, kita misalnya tadi menjadi moderator, menjadi tim pujian, lalu datang ke dalam sebuah persoalan doa atau datang CYR, itu juga sudah sebuah bentuk pelayanan loh. Ya, ketika kita memberikan senyuman, itu juga sudah sebuah pelayanan ya. Dan di antara kita juga saling melayani ya, makanya panahnya seperti ini. Jadi yang kita layani teman-teman adalah Tuhan dan sesama. Memang ketika kita melayani sesama, directnya itu pasti ke Tuhan. Tetapi Kak Jul ingin mengajak teman-teman mengingat bahwa fokus utamanya adalah kepada Tuhan ya, karena ada ayat Kak Jul lupa masukin bahwa lakukanlah semuanya itu seolah-olah kamu melakukannya untuk Tuhan. Ya, jadi bukan untuk mencari kehebatan sendiri ya, biar dipandang baik, biar dipandang keren gitu ya. Tapi fokus utamanya itu adalah Tuhan. Kemudian dari fokus utamanya kepada Tuhan, akhirnya orang-orang di sekitar juga ikut bersukacita. Makanya kenapa penting sekali kita perlu tahu bahwa yang kita layani pertama Tuhan, yang kedua adalah sesama. Oke, terima kasih Kak Valentina. Nah, teman ya. Lalu tadi ya, kembali ke ini ya, who ya, siapa. Lalu siapa yang kita layani adalah Tuhan dan sesama. Lalu siapa yang dipanggil teman-teman? Yang dipanggil adalah, siapa yang dipanggil Tuhan untuk melayani? Siapa yang dipanggil? Oke, boleh langsung open mic. Jawab bersama, nggak apa-apa. Kita langsung ngomong aja, nggak apa-apa teman-teman. Kita, Kak. Semua umat manusia. Iya, semua umat manusia. Kita semua. Betul, betul. Terima kasih teman-teman. Umat manusia. Iya, lebih tepatnya adalah saya sendiri. Ya, saya dipanggil. Jadi bukan orang lain. Mimpin doa ya. Aduh, nanti aja ya. Kamu aja yang mimpin doa. Biasanya gitu ya. Nah, siapa yang dipanggil? Saya, teman-teman. Tidak usah menunjuk orang lain. Yang dipanggil tuh saya. Ya, saya yang dipanggil. Maka Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya, kamu, yaitu saya sendiri. Saya itu dipanggil oleh Tuhan. Nah, ini perlu sekali kita benar-benar perhatikan. Benar-benar kita ingat, ya, ini adalah sebuah hak yang sangat istimewa ketika kita boleh dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, teman-teman, kenapa istimewa? Dari ribuan orang, jutaan, miliaran orang di dunia, siapa sih saya? Saya itu mah kecil, benar nggak sih? Nggak usah ngomong di dunia lah, di kota kita sendiri aja lah, ya. Ataupun nggak usah di kota kita lah, di 1/4 dari kota tempat kita tinggal aja. Kita itu kalau diteropong, itu mungkin cuma kecil banget. Dari sekian banyak orang, tapi yang dipanggil adalah saya. Anda semua, teman-teman. 29 orang yang ada di tempat ini. Anda semua dipanggil. Dari sekian banyak orang, cuma 29 boleh berada di sini. Dan 29 orang ini dipanggil sama Tuhan. Dan ini ada sesuatu yang sangat spesial. Ya, kenapa bukan orang lain untuk berada di sini mendengarkan pengajaran tentang pelayanan? Kenapa teman-teman? Ya, pasti Tuhan punya rencana. Ya, kalau kita diteropong, kita itu benar-benar mungkin cuma sebuah debu. Tetapi Tuhan mengasihi kita dan memanggil kita untuk melayani Tuhan.
Amin. Amin ya, teman-teman ya. Oke, nah, teman-teman, kenapa kita sampai pada pertanyaan yang selanjutnya, mengapa kita perlu melayani Tuhan? Sebenarnya tadi juga Kak Jul sudah menyinggung beberapa ya. Nah, kita akan lihat lebih detail lagi. Pertama, pasti karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi dan melayani kita. Boleh dong tulis di kolom chat, teman-teman, apa kebaikan Tuhan pada detik ini, teman-teman. Boleh dong tulis di kolom chat. Hal yang sederhana saja. Masih bisa bernafas, puji Tuhan. Mendoakan, masih diberikan nafas kehidupan setiap detiknya. Apalagi, boleh yuk teman-teman. Nafas gratis. Memberikan masukan kepada orang. Apalagi, apapun yang kita rasakan hingga pada detik ini. Masih bisa diberikan rezeki, kesempatan melihat hal baru. Masih bisa beraktivitas, makan, minum, dan lain-lain. Benar banget. Ada lagi? Nah, teman-teman kira-kira dari jawaban yang sudah teman-teman tulis ini, cukup nggak sih menjadi alasan untuk kita melayani Tuhan? Cukup nggak? Kalau kita lihat di rumah sakit, ya banyak sekali orang yang tidak bisa bernafas dengan lega, karena mungkin gangguan pernafasan atau mungkin karena masalah paru-paru dan sebagainya itu, sehingga mereka butuh oksigen gitu, dan oksigen itu mahal sekali. Tetapi kita diberikan dengan gratis oleh Tuhan, ya, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Itu sudah cukup sekali menjadi alasan bagi Tuhan, bagi kita untuk melayani Tuhan. Dari kita bangun tidur, kita boleh melihat hal-hal baru, kita boleh melihat orang-orang di sekitar kita, itu sudah sangat cukup menjadi alasan untuk kita melayani Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, seperti yang tadi dikatakan ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, teman-teman. Jadi sebenarnya Tuhan sering mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi ini sebuah panggilan yang sangat spesial ya, karena Tuhan sendiri yang datang dan memilih kita, setiap dari kita. Nah, teman-teman, Kak Jul ingin sedikit sharing ya. Ini adalah pertama kali bisa dikatakan Kak Jul terjun di dalam dunia pelayanan. Dulu itu di saat mahasiswa ya. Nah, di samping foto ini ada Kak Fendi ya. Mungkin teman-teman di sini kenal Kak Fendi ya. Ingat sekali ya, ini adalah tahun 2019 ya. Waktu itu Kak Jul itu terpilih menjadi koordinator mahasiswa ya. Waktu itu tuh baru melayani kayaknya setengah tahun, dan Kak Jul tidak berpikir bahwa akan menjadi koordinator di Persatuan Doa Mahasiswa. Jadi ketika berdoa untuk memilih koordinator itu ya Kak Jul sebenarnya tidak ada gambaran sekali kalau akan menjadi koordinator mahasiswa ya. Tapi ternyata akhirnya terpilih ya, dan waktu itu ada Kak Fendi yang ikut menyertai kita semua. Nah, teman-teman, kalau Kak Jul boleh cerita ya, dulu di mahasiswa itu kita benar-benar pelayanan tuh dari Senin sampai Jumat. Ya, Sabtu kadang karena mahasiswa ya, itu biasanya dananya tidak terlalu banyak sehingga terkadang kita harus cari dana. Nah, jadi Senin sampai Jumat sudah pelayanan ya, Sabtu cari dana. Ya, jadi dalam 1 minggu itu benar-benar penuh pelayanannya. Pelayanannya itu bisa berupa among tamu itu biasanya yang penyambut tamu ya, umat yang datang lalu kita memberikan sambutan itu ya, kemudian menjadi pemimpin pujian seperti yang tadi kita lihat ya di awal klip itu, kemudian menjadi penyanyi ya, singer ya, dan sebagainya. Banyak sekali jenis pelayanan itu dari Senin sampai Jumat ya. Sabtu itu ya nggak malam minggu, malah cari dana ya. Dan di dalam perjalanan itu ya, di dalam padatnya itu dan juga padatnya kuliah ya, sebenarnya juga terkadang ya jalannya sebenarnya juga penuh dengan hambatan, penuh dengan tantangan. Tetapi ya
dari semua itu ketika Kak Jul melihat lagi ke belakang, Kak Jul akan tetap memilih jalan yang sama. Dulu pertama kalinya termotivasi untuk melayani itu memang karena melihat banyak sekali kakak-kakak yang hebat. Dan waktu itu Kak Jul merasa bahwa, oh aku pengen seperti mereka. Lalu akhirnya termotivasi untuk melayani, ya meskipun sangat sibuk, terkadang mengerjakan tugas kuliah itu ya demi bisa pelayanan, memang kadang Kak Jul tuh sampai lembur-lembur gitu. Tapi itu yang Kak Jul merasa sangat sukacita sehingga mau melakukannya dengan sukacita gitu. Meskipun benar-benar sibuk, terkadang juga ada rasa capek secara fisik gitu ya. Tapi kalau hari ini Tuhan hadir dan Tuhan tanya sama Kak Jul, mau nggak menjalani, kalau dikasih pilihan untuk kembali ke masa lalu, ke masa tahun 2008 sorry, mau nggak tetap masuk di dalam persekutuan doa mahasiswa? Jawabanku sama, mau Tuhan. Karena banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan di situ, banyak teman, banyak sahabat, banyak pengalaman dicintai, ya, dan banyak pengalaman itu untuk melayani. Teman-teman tahu nggak? Kak Jul tuh bukan orang yang pintar nyanyi. Jadi dulu ketika SMA itu kalau ngambil nilai nyanyi, ya itu tuh sebenarnya jadi kalau misalnya nyanyi gitu ya, lagunya Ku Mau Cinta Yesus gitu ya. Nah, itu misalnya lagunya teng 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 teng. Kalau sudah harus masuk ke lirik ya, itu biasanya harus ada temen yang bantu di depan untuk kasih tahu, masuk. Langsung baru Kak Jul nyanyi. Ku mau cinta Yesus. Nggak bisa nyanyi. Ya, Kak Jul tuh nggak bisa nyanyi. Nah, ketika sampai di mahasiswa dan sampai pada saat ini, Kak Jul sendiri itu merasa sangat amazing karena sekarang sudah menjadi seorang pemimpin pujian. Itu bukan karena kehebatanku. Itu benar-benar bukan kehebatanku, tapi itu semuanya karena ada dukungan teman dan itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Aku yang dulu nggak bisa nyanyi cara masuk lagu gitu ya, itu sekarang ya meskipun ya nggak pintar-pintar banget sampai sekarang, tapi puji Tuhan sudah lebih baik. Dan itu semuanya karena karya Tuhan. Dan aku bersyukur sekali ini benar-benar ada sebuah potensi diri yang benar-benar terbangun di dalam pelayanan ini. Jadi mari teman-teman, jangan takut untuk melayani Tuhan. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan, banyak sekali sukacita ya, dan banyak sekali karakter yang bisa terbangun di dalam pelayanan itu. Oke, nah ini ya segudang manfaat melayani ya, rasa sukacita yang sangat spesial ya. Lalu bisa membentuk jati diri, potensi diri yang tadi Kak Jul bicarakan itu ya. Kemudian juga dapat pengalaman yang sangat spesial ya. Dan yang paling utama sebenarnya teman-teman, kita mau membalas cinta Tuhan. Maka sebenarnya yang di atas ini hanyalah sebuah bonus ya. Kalau sampai saat ini Kak Jul sudah bisa menyanyi dengan ya lebih baik ya, itu adalah bonus dari Tuhan. Tapi hal utama adalah membalas cinta Tuhan. Yang tadi kita nyatakan bahwa sudah banyak sekali kebaikan Tuhan, itu sudah cukup untuk menjadi alasan kita melayani Tuhan. Oke, Kak Jul akan cerita satu lagi. Kak Jul pernah kuliah di Tiongkok, di China, ya. Dan waktu itu karena waktu mahasiswa sebelumnya di S1 itu tuh sudah sering melayani dan sudah tergabung dengan komunitas. Ketika berpindah di sebuah tempat yang baru, itu tetap pasti punya kerinduan yang besar untuk melayani. Dan setidaknya punyalah komunitas gitu. Dan mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang tahu kalau di China, di Tiongkok, itu sangat sulit mencari umat yang agamanya Katolik. Ya, jadi dulu ketika Kak Jul sampai, hal pertama yang Kak Jul cari, sebenarnya bukan waktu sampai sih, sebelum berangkat itu pun aku sudah cari di internet, kira-kira gereja itu ada di mana, gitu. Dan karena di sana itu sangat minim informasi, jadi informasinya kurang akurat. Nah, ketika sampai di sana, itu tanya sama orang itu rata-rata orang nggak tahu. Nah, dan sering kali ketika tanya, orang tuh pasti tanya balik gitu. Misalnya, aku tanya, tahu nggak gereja di mana? Lalu orang akan bilang, hah, apa? Gereja? Apa?
gereja, kamu mau ke gereja, ngapain gitu. Jadi bagi orang-orang di sana itu ke gereja itu sesuatu yang aneh, karena di sana memang tidak banyak orang yang ke gereja. Ya, tapi singkat cerita, puji Tuhan akhirnya aku menemukan gereja dan akhirnya aku hidup di situ. Hidup berkomunitas di situ, dan puji Tuhan bisa melayani di situ. Nah, dulu ketika harus berangkat ke gereja, itu bukan perjalanan yang sangat dekat. Jadi saya harus naik waktu itu ya, naik bis ya dari tempat kuliah itu sampai ke MRT itu sekitar 15 menit. Kemudian dari MRT itu naik lagi 1 jam sampai ke pusat kota. Lalu dari pusat kota jalan kaki lagi sekitar 10 menit baru sampai ke gereja. Nah, kondisinya seperti itu. Dan itu tiap minggu. Puji Tuhan karena ada cinta yang besar ya, dan puji Tuhan ini semuanya karena ada basic pelayanan di sebelumnya, sehingga ketika berada di Tiongkok, puji Tuhan bisa mempertahankan itu. Dan itu yang saya jalani selama 2 tahun kuliah di Tiongkok. Tiap minggu itu pasti jalannya seperti itu. Jadi kurang lebih akan menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam, kalau enggak 1 jam 45 menit baru sampai ke gereja. Nah, teman-teman, ketika aku berangkat ke gereja, ya, gerejanya apakah seperti yang kita lihat di sekitar kita yang bagus-bagus bangunannya? Belum tentu. Ya, ini salah satu gerejanya. Ya, jadi ketika sampai, ya, itu ternyata adalah sebuah apartemen. Jadi ada apartemen yang tinggi begitu, ya. Lalu aku diajak masuk, kemudian sekitarnya seperti ini. Ya, jadi lorong-lorongnya itu seperti ini. Kira-kira yakin nggak ini gereja? Ya. Kemudian ini ada teman-teman saya ya. Ini juga ini lorong-lorongnya ya, karena memang fotonya tidak akan ada di Google. Jadi ini aku mengandalkan foto yang ada aja selama ini. Lalu kurang lebih seperti ini. Nah, lorongnya. Ya, ini perjalanan kita untuk naik ke ruangan. Nah, ketika sampai di atas, apa yang bisa dilihat? Sebagus ini. Ini bukan saya ya, ini teman saya. Sekarang sudah jadi suster. Ya, suaranya bagus, cantik ya, tapi dia mengabdikan dirinya sebagai seorang suster. Dan dia orang Tiongkok asli. Teman-teman, ya, kalau kita lihat kita di Indonesia saja, kita tuh dimanjakan dengan bangunan gereja yang bagus, ya. Kita melayani. Tetapi ketika kita berada di luar, contohnya aja di tempat ini gitu ya, bukan sebuah bangunan yang sangat bagus. Tapi Kak Jul sangat salut dengan teman-teman yang berada di sini. Mereka benar-benar orang minoritas. Kita membentuk satu komunitas yang namanya komunitas anak muda. Dan di situ anggotanya sekitar 10-15 orang. Dan ya cuma 10 sampai 15 orang itu dalam satu gedung gereja. Ya cuma sekitar 10-15 orang anak muda. Tetapi mereka itu mempunyai semangat pelayanan yang sangat hebat. Bukan karena hebatnya, bagusnya, megahnya gerejanya gitu ya. Tapi kita semua sudah lihat pemandangannya seperti ini. Tetapi ada semangat melayani yang sangat bagus gitu. Dan mereka untuk ke sana itu pun sama dengan saya. Harus berjalan sangat lama baru sampai ke gereja. Tapi semangat mereka itu begitu hebat dan begitu membuat kita salut. Nah, ini yang perlu kita contoh, teman-teman. Kita di sini hidup ya dengan mayoritas banyak, ya tidak banyak banget, maksudnya tidak melebihi agama lain. Tapi di sekitar kita banyak sekali orang-orang Katolik, banyak sekali orang-orang Kristiani, ya, banyak sekali panggilan untuk melayani. Tapi kalau di sana mungkin tidak terlalu tidak terlalu kentara untuk panggilan untuk melayani. Tetapi beberapa anak muda ini mau mengabdikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Dan setiap minggu, teman-teman, kita Sabtu itu nginap gereja, Sabtu melayani, Minggu melayani. Kalau biasanya kita di sini itu kan gantian ya. Ya, misalnya saya dapatnya Sabtu sore untuk jadi
putri altar gitu kan. Kok minggunya kan enggak lagi. Tapi kok di sini enggak. 15 orang kita ya melayani Sabtu dan Minggu. Karena apa? Di sana banyak orang tua. Jadi kita yang standby di situ melayani mereka misa Sabtu dan misa Minggu. Ya, misa Sabtu sudah sampai malam ya, kita tidur di gereja. Jadi benar-benar ada tempat untuk kita tidur. Lalu besok paginya kita bangun lagi pagi-pagi, kita melayani orang-orang yang tua. Dan gerejanya kecil, kita nggak bakal dapat tempat duduk. Yang duduk siapa? Orang-orang tua. Tapi puji Tuhan, Kak Jo merasa sangat terberkati, boleh tergabung di dalam komunitas kecil ini. Ya, dengan segala keterbatasan, dengan tempat yang kecil, dengan bangunan yang tidak terlalu bagus, ya, tapi ada semangat pelayanan yang sangat besar dari mereka semua, yaitu menular ke Kak Jul. Dan ini sesuatu pengalaman yang sangat tidak bisa terlupakan dan tidak bisa Kak Jul temukan di tempat lain. Ya, maka teman-teman jika ada kesempatan untuk mengambil, mungkin teman-teman tidak bertemu lagi kesempatan yang sama di tempat lain. Ya, jadi ambil pengalaman untuk melayani ini. Ya, akan ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang spesial. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, kapan dan di mana kita melayani Tuhan? Oke, kita akan lihat dulu ya satu klip ini. Oh ya, tadi belum share sound kalau nggak salah. Oke. Ada apa, Pak? Kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang, Pak. Saya kan masih kecil. Besok saja, Pak, kalau saya sudah besar. Engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang, Pak. Saya masih banyak tugas dan harus mencari kerja. Besok aja kalau udah tua, Pak. Ya udah kalau begitu. Kamu dipanggil Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Sekarang kamu dipanggil bukan untuk melayani, tapi pulang ke rumah Bapa. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oke, baik teman-teman. Jadi kapan mulai melayani? Sekarang juga ya. Jadi jangan, sebenarnya di sekitar kita itu seringkali kita sudah dapat sekali bisikan-bisikan untuk melayani Tuhan, tapi terkadang kita menunda-nunda. Nanti aja Tuhan gitu ya. Kalau misalnya tadi dibayangin kalau misalnya Kak Jo lagi di China itu berada di tempat yang sangat asing, ayo melayani Tuhan. Aduh nanti aja Tuhan, tak pelajari dulu kondisi sekitar gitu ya. Kak berteman dulu, bablas gitu ya. Kalau di sana itu banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan, tapi puji Tuhan karena dapat panggilan Tuhan untuk melayani, sehingga sampai sekarang masih tetap melayani Tuhan. Ya, nah teman-teman, kapan mulai? Sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Kalau memang dapat pelayanan, dapat panggilan dari Tuhan, sekarang juga. Jawab, ya Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah ingin melayani Tuhan, ternyata sudah terlambat. Mungkin karena kesehatan, atau mungkin karena pekerjaannya semakin menumpuk, dan apapun itu nanti alasannya. Ya, sekarang, saat ini juga, aku mau melayani Tuhan. Amin. Nah, caranya gimana? Ya, caranya ya, apa yang bisa saya beri, teman-teman? Teman-teman ingat ya cerita 5 roti 2 ikan? Simpel aja ya, 5 roti 2 ikan itu kan cerita tentang Yesus memberi makan sekian banyak orang. Ya, banyak sekali orang, ada 3.000 juga berbagai versi. Lalu Tuhan nggak punya makanan ya waktu itu, tapi ada seorang anak kecil yang mengatakan di sini saya ada 5 roti dan 2 ikan. Itu angka yang sangat sedikit, jumlah yang sangat sedikit, benar nggak? Nah, tetapi itu bisa berlipat ganda sehingga semuanya bisa makan, bahkan sisa 12 bakul. Artinya apa? Tuhan ingin mengajak kita melihat bahwa pelayanan itu nggak usah muluk-muluk, nggak usah susah-susah, nggak usah yang besar-besar, tapi bisa dengan cara yang sangat simpel. Nah, suami saya ya, kenapa akhirnya dia melayani? Sebenarnya
karena satu pelayanan dari teman saya yang memberkati dia. Jadi ceritanya dia itu datang ke persekutuan doa kita ya, waktu itu datang ke persekutuan doa. Kemudian ada seorang, kita biasa sebutnya namanya pemerhati. Pemerhati itu adalah among tamu. Among tamu ini ya, apa sih bahasa simpelnya? Penerima tamu. Nah, penerima tamu ini menerima dia dan memberikan senyuman. Dan di saat itu dia merasa sangat terberkati hanya karena senyuman penerima tamu itu, dan itu yang membuat dia bertahan hingga pada detik ini. Jadi ketika dia bercerita, dia selalu cerita lagi soal senyuman dari si penerima tamu itu. Ternyata teman-teman, sesuatu pelayanan itu tidak selalu harus yang besar, tapi bisa ya sesuatu yang sangat kecil dan itu bisa sangat memberkati orang-orang ya. Asal apa? Sesuatu yang kecil itu kita lakukan dengan sangat maksimal. Seperti yang tadi itu, senyum. Kita senyumnya itu bukan cuma selamat datang, gitu. Tapi selamat datang teman-teman, ayo silakan masuk. Nah ini maksimal ya. Nah berikan yang maksimal, jangan seperti video ini. Kita lihat lagi satu video ya. Vita. Dahil sa usiyak ang inyong puso, isang kahilingan. Sports car! Yung red! Oke, teman-teman, paham nggak kira-kira tadi videonya? Ada yang mau open mic untuk cerita? Paham nggak? Kalau nggak paham, Kak Jul mau settle sekali lagi. Iya, Kak Felin, boleh. Sebenarnya dulu pernah ngeliat videonya sih. Jadi itu kayak dia kan punya biskuit 2. Nah, awalnya kan dia kayak masih ada, kasih ke itu. Tahu-tahu kok ada yang minta lagi. Karena dia kayak gak rela. Aku kan belum kebagian gitu. Ya udah dibagi 2 deh. Nah, gak taunya ya itu tadi berubah gitu. Terus kayak dikasih satu permintaan. Maunya apa? Ya itu tadi dia bilang mobil sport. Ya udah karena tadi dia ngasihnya cuma setengah, maka mobil sportnya pun juga dikasihnya cuma setengahnya aja. Iya, betul sekali. Ya, benar teman-teman ya. Jadi kita ketika mau melayani itu kita berikan yang maksimal ya, jangan cuma setengah-setengah. Nanti berkatnya juga cuma setengah loh ya. Nanti sukacitanya juga cuma setengah loh ya. Seperti yang tadi itu biskuitnya dikasih setengah, dapat mobil sportnya juga setengah ya, akhirnya kan jadi tidak bisa dipakai mobilnya ya. Jadi teman-teman, meskipun pemberian kita itu sesuatu yang sangat kecil, tapi berikan yang maksimal itu sangat berharga bagi Tuhan dan bagi sahabat kita. Nah, tapi tentunya di dalam pelayanan pasti ada tantangan dan hambatan ya. Nah, pertama teman-teman, kita menghindari diri kita ya untuk jatuh di dalam kesombongan, karena memang seringkali ketika sudah melayani ya kita merasa diri itu hebat, kita merasa diri itu keren ya, kita merasa dipanggil oleh Tuhan ya. Jadi jangan sampai ya kita jatuh di dalam kesombongan ya. Oke, boleh ya, mungkin mumpung masih ada sedikit waktu bisa kita lihat video berikut ini.
Oke, baik teman-teman. Ya, ada yang mau menyimpulkan kira-kira makna dari video tadi? Ada? Boleh, Kak Albertus. Silakan. Di videonya tadi toh belum ada latihan khusus, tapi coba-coba dulu sampai jatuh dari atas. Iya, betul. Ya, dia mencoba-coba terus ya. Oke, baik. Lalu Kak Rail, sudah Kak Eka? Sudah ya, Kak Railin mungkin mau menambahkan? Tidak boleh patah semangat, harus selalu berusaha, Kak. Iya, betul sekali. Oke, boleh Kak Valentina juga boleh. Oh, Kak Jessica. Tadi itu dia mencoba, tadi itu dia bersiap-siap untuk bersiap-siap di jendela. Dia melihat ada sebuah gunung yang tinggi. Dia naik terus, tapi palunya itu jatuh satu. Kemudian dia lihat tanahnya ya beku. Dia mencoba naik terus, dan akhirnya dia sampai di atas, tetapi malah roboh semua. Iya, malah roboh semua. Oke, baik. Kak Valentina, dan nanti terakhir Kak Ronald. Silakan, boleh. Ini seperti sebuah tantangan bagi kita yang notabene kita sebagai anak muda ataupun orang-orang yang ada dalam karismatik. Berbagai tantangan, rintangan yang kita hadapi, kadang seperti yang dalam kisah kini film, kadang naik, kadang turun. Tetapi bagaimana kita memanajemen diri sendiri, lalu memanajemen waktu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu mementingkan apa yang kita perlukan, karena kita yakin dengan walaupun kita seperti kadang naik, kadang turun, karena tentunya Tuhan akan membantu dan menolong kita. Walaupun kita di persekutuan doa pasti kita akan selalu disenangkan oleh orang, tetapi kalau kita di luar pasti orang akan beranggapan berbeda. Tapi jangan sampai kita dipatahkan oleh semangat yang kita dapatkan di persekutuan doa itu, semangat yang membuat kita menang, tetapi dipatahkan oleh pendapat-pendapat dari orang lain. Tetapi kita harus tetap semangat. Kita harus bangkit walaupun kita gagal, tapi kita harus bangkit untuk lebih maju lagi. Amin. Puji Tuhan. Baik. Terima kasih Kak Valna. Satu lagi ya Kak Ronald. Silakan. Kalau menurut saya ini awalnya itu mau pakai alat, terus kan satu kejadian alatnya itu hilang, terus dia mengetahui kalau dia itu punya kemampuan untuk memanjat. Tapi kan awal kan masih coba sih belajar gitu ya Kak. Jadi kurang mampu menguasai, terus ya terjadi masalah yang baru kayak gunungnya roboh gitu. Iya, ya betul sekali. Baik, terima kasih teman-teman semua untuk sharingnya ya. Nah, senang sekali semuanya mau ikut sharing. Benar sekali. Jadi tadi dia berusaha keras untuk memanjat gunung es itu, dan dia menyadari bahwa ternyata dia punya potensi. Ya, ternyata kukunya itu bisa dipakai untuk memanjat gunung es itu. Ya, tetapi karena
di tengah-tengah dia menyadari potensinya itu dan merasa bahwa oh ini gampang, lalu akhirnya dia pelan-pelan mulai sedikit sombong loh teman-teman. Kenapa? Karena dia mulai akhirnya dengan berbagai gaya ya. Kalau tadi teman-teman lihat dia memanjat akhirnya malah jatuh lagi. Ya, benar sekali bahwa di dalam pelayanan itu memang akan ada banyak sekali tantangan dan hambatan. Salah satunya juga ya ada kesombongan, ada saatnya kita juga jatuh. Jadi ini memang akan menjadi sebuah tantangan dan hambatan ya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Dari sekarang kita mulai aware, jika kita boleh melayani Tuhan, itu sungguh-sungguh adalah sebuah panggilan yang sangat mulia. Jadi kita mau menggunakan potensi diri itu dengan sebaik mungkin, bukan untuk memegahkan diri ya, bukan untuk menyombongkan diri. Lalu tantangan yang selanjutnya juga adalah manajemen waktu ya, jangan sampai juga kita melayani tetapi mungkin keluarga kita tidak dikerjakan ya, Tuhan tidak akan senang. Lalu juga kerjasama antar tim karena kita tergabung dari berbagai orang ya, pasti dengan berbagai karakter ya. Di dalam pertemanan sehari-hari aja lah teman-teman di sekolah kan pasti juga banyak sekali karakter masing orang, ini juga menjadi sebuah tantangan. Tapi tantangan-tantangan ini ya itu akan menjadikan kita semakin terbentuk dengan sebaik mungkin. Ya, seperti bejana itu kan juga dari tanah liat ya. Tanah liat dibentuk akhirnya bisa menjadi sebuah entah itu pot ya atau sebuah hiasan yang sangat bagus. Nah, kita terus dipoles oleh Tuhan lewat berbagai tantangan yang ada, kita terus dibentuk untuk menjadi semakin baik ya. Jadi jangan khawatir untuk tantangan dan hambatan karena bulan lalu kita juga belajar ya tentang komunitas di mana kita di situ juga ada teman-teman kita yang akan terus mendukung setiap pelayanan kita. Ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya susah enggak ya? Pelayanan itu sebenarnya susah atau enggak sih? Ya. Kak Jul cuma ingin mengatakan bahwa susah atau tidak ya tergantung seberapa besar cinta kita. Ya, ada pasti banyak hambatan, banyak sekali tantangan, banyak mungkin masalah-masalah yang nanti akan terjadi ya. Tetapi semuanya itu kalau kita punya cinta yang besar kepada Tuhan, kepada sesama kita, kepada komunitas kita, itu semuanya pasti bisa dilalui. Kak Jul juga mengalami banyak sekali hambatan, banyak sekali masalah ya, banyak sekali tantangan-tantangan yang ada ya. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diambil oleh orang lain dari yaitu apa? Yaitu cinta kepada komunitas, cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama ya. Jadi teman-teman, yang paling besar itu adalah kasih, yaitu cinta ya. Mari kita letakkan cinta kita kepada Tuhan sehingga kita boleh sungguh dimampukan untuk melayani. Amin. Baik teman-teman, demikian sesi kita pada malam hari ini ya, semoga kita semua ini boleh semakin bersemangat untuk melayani Tuhan dimanapun itu kita berada ya, di dalam keluarga ya, di dalam sesama kita, di sekolah ya, kepada guru, kepada teman-teman, di gereja, di paroki ya, di dalam komunitas rohani kita dimanapun itu, mari kita lakukan dengan cinta yang besar ya, dan lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Baik, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke moderator. Sepertinya Kak Monica mungkin terlempar keluar ya? Iya. Ya. Oke, baik. Apa teman-teman, kita menunggu Kak Monica karena memang kelihatannya memang kalau tantangannya adalah sinyal. Thank you banget Kak Jul yang sudah menyampaikan firman dengan begitu luar biasa. Bagaimana teman-teman? Bisa merasakan manfaatnya dari Kak Jul?
Coba dikasih tanggapan dan respon, baik itu tanda jempol atau hati. Coba di reaction-nya kalian berikan buat Kak Jul. Oke, thank you banget Kak Jul. Baik teman-teman, kita akan lanjut dengan foto bersama ya. Benar ya Rena ya? Ya, kita akan lanjut dengan foto bersama. Oke, yuk kita ini yuk buka kameranya semua, open cam, dan kemudian kita akan bareng-bareng foto bersama. Yuk, silakan semuanya open cam dulu. Tunjukkan wajah-wajah ganteng dan ayu kalian. Oke, semuanya. Kak Joyo, sudah siapkah Kak Joyo? Oke, dengan gaya yang paling menarik, yang paling asik, yang paling heboh juga boleh. Silakan. Kak Joyo sudah siap ya, Kak Joyo? Oke, nanti Kak Fendi bantu menghitung ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, ini layar pertama kelihatannya ya. Oke, kita lanjut. Jangan berubah gaya. Ubah gaya boleh, tapi jangan dimatikan dulu kameranya. Kita lanjut ke yang kedua. Monica juga pas sudah muncul, jadi bisa masuk foto ya. Oke, dan apa Kak Monica pakai sayap sih, jadi bisa terbang sana sini. Oke, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, kalau Kak Jaya mau ngambil lagi supaya lengkap, Kak Monica tadi mungkin belum muncul. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, thank you banget, thank you. Silakan Kak Monica dan Rena bisa lanjut. Apa nih acara kita selanjutnya? Kita mau break sebentar ya, tapi tadi berarti belum ini ya, belum isi Google Form ya untuk evaluasi ya. Tadi sudah dikirimkan belum oleh Kak Joyo? Belum ya. Nanti di kolom chat dikirimkan form untuk evaluasi ya teman-teman. Minta bantuannya teman-teman untuk evaluasinya ya. Lalu kita mau break sebentar ya. Mungkin sampai 20.10 gimana Kak Fendi? Ya, 20.10 ya teman-teman. Ya, kita balik. Sama silakan teman-teman juga mempersiapkan pertanyaan ya, karena setelah ini sesi tanya jawab kita boleh tanya seluas-luasnya, sehabis-habisnya, kupas tuntas dengan Kak Jun. Pengalamannya di China juga bagaimana, itu kelihatannya seru ya. Dapat jodoh orang China atau balik masih cinta Indonesia tuh Kak Jun. Boleh ya, kalian boleh tanya. Ada link evaluasi yang sudah dikirimkan ke kolom chat ya. Silakan diisi ya teman-teman ya. Jangan lupa juga siapkan tadi pertanyaan ya, seperti kata Kak Fendi ya. Kita sambil 20.10 mungkin mau diputarkan musik mungkin dari Kak Joyo. Silakan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku beri
Oke, teman-teman kita mau lanjut ya. Yuk Rena, yuk kita mau lanjut nih ke sesi tanya jawab nih. Nah, teman-teman mungkin sudah pada ini ya, sabar nih mau tanya nih. Kalau mau tanya langsung bisa langsung raise hand ya, teman-teman ya. Ada yang mau raise hand mungkin? Masih banget nih, teman-teman kayaknya pada malu-malu ya nih ya, Ini Rena pada ya. malu-malu, jangan Oh, ini malu-malu, ada guys. Kak Yesika, ini mau sharing gitu. Nah, gimana Kak Jul mau ini sharing dulu ya dari Kak Yesika gimana? Ya, Nggak selamat boleh malam. ya. Ya, silakan Kak Yesika. Selamat malam, teman-teman. Saya mau sedikit sharing. Saya ya pelayanan di PG mana-mana. Juga ikut pelayanan di UMK sampai jam 12 malam kadang. Tapi ya itu kemampuan saya. Pada waktu itu saya masih sakit, tapi ya sekarang juga sehat. Puji Tuhan dengan adanya adanya pelayanan ini, Tuhan memberikan apa yang terbaik untuk saya. Karena pelayanan itu ya bisa bersama teman-teman, bisa bersukaria bersama teman-teman, membuat hati yang gembira. Karena sehatinya hati yang gembira adalah obat. Ya seperti yang saya bilang, ada kakak saya yang saya undang di sini berkebutuhan khusus namanya Kogia Hasim. Dia juga ikut pelayanan di mana-mana. Wah, luar biasa sekali ya Kak Yesika ini ya. Sudah memberikan inspirasi juga buat teman-teman nih, salah satu contoh yang sudah ikut pelayanan ya teman-teman ya. Luar biasa. Oke, kita mau lanjut nih ke Kak Felin ya, yang udah tunjuk tangan nih. Silakan Kak Felin. Maunya ya. Sebenarnya nanya sambil sharing ya. Jadi aku tuh pernah kayak tugas lektor gereja, terus kayak kurang banget persiapan gitu. Kayaknya kurang persiapan. Jadi tuh kayak suaranya kurang khas gitu kan. Nah terus aku kayak selesai misikin kursnya payah banget. Terus mama bilang gini, katanya dia pernah dengar dari temennya gitu. Pokoknya udah dekat gitu, ikut PD juga. Katanya nih, kalau misalkan kita kayak selalu berusaha untuk perfect, kayak apa-apa kalau tampil pelayanan harus bagus, apa gitu, artinya punya kesombongan rohani gitu. Terus aku kayak seperti kaget, hah masih? Iya benar, percaya. Coba deh kalau nggak percaya gitu. Langsung kayak, masa iya sih kalau pengen tampil benar-benar harus bagus banget pelayanannya, itu berarti punya kesombongan rohani. Kalau menurut pendapatnya Kak Jul gimana? Oke, baik. Terima kasih Kak Felin untuk sharingnya ya. Ya, benar. Akan memberikan pelayanan yang maksimal ya, yang paling bagus gitu. Tetapi memang ketika hasilnya itu ya, kita tidak boleh kecewa ya, kecuali memang kita kecuali kita memang tidak menyiapkannya dengan sebaik mungkin ya. Tapi kalau kita memang sudah menyiapkannya ya, lalu kita kecewa, nah ini lebih baik jangan seperti itu. Karena kesannya ya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, padahal sebenarnya di dalam pelayanan ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita ya. Roh Kudus yang selalu membimbing, memberkati ya, dan sebenarnya bagus atau tidak itu adalah pandangan manusia. Bagi Tuhan semuanya itu bagus ya. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa aku melakukan ini ya tidak sempurna dan sebagainya, itu berarti kita lebih cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Jadi memang kita perlu menyadari bahwa sebenarnya dalam pelayanan itu ada Roh Kudus yang selalu menyertai. Maka sebenarnya pelayanan kita itu sebenarnya baik gitu ya. Cuma memang kita perlu mengevaluasi diri. Oh, tadi saya kurang ini ya. Besok berarti aku mau lebih maksimal lagi
Nah, gitu. Tapi jangan terus menyalahkan diri. Ya, kalau kita terus menyalahkan diri, berarti kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seperti itu, ya. Gitu, Kak Velen. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi kuncinya adalah mengandalkan kuasa Roh Kudus ya, yang menyertai kita, membimbing kita. Gitu. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Velin atas pertanyaannya dan juga Kak Jul atas jawabannya. Ya. Nah, teman-teman yang lain gimana nih? Udah pada memendam pertanyaan mungkin? Dan malu-malu ya. Kalau ada yang mau langsung raise hand juga bisa nih. Ini ada berapa puluh juta orang nih di sini nih. Masa nggak ada satupun yang langsung mau ngomong nih. Mumpung ada Kak Jul yang langsung bisa jawab nih. Yuk. Wah, masih malu-malu nih. Atau mungkin kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih, sambil mungkin teman-teman masih mikir pertanyaannya gitu kali ya. Kita ngobrol sebentar ya, Rena ya. Oke. Rena, kalau kamu di sekolah, selain sekolah nih, maksudnya di kelas ya kan, kegiatan kamu apa nih selain itu? Ya, ikut ekskul. Ikut ekskul. Kalau pelayanan gitu, ikut juga? Baru pertama kali ini. Wah, baru pertama kali ini ya. Berarti luar biasa sekali nih. Berarti Rena memberanikan diri nih untuk ikut serta nih. Wah. Terus kalau tadi ekskulnya apa nih? Public speaking dan coding. Public speaking dan coding. Nah, kenapa nih mau ikutan ekskul public speaking dan coding? Menariknya apa nih? Mungkin teman-teman yang lain juga kalau ada yang punya kesukaan yang sama nih. Ya, kalau public speaking tuh ya karena itu pertamanya kalau pas milih namanya ekstra, aku bingung mau modern dance sama bahasa Inggris. Tapi karena bahasa Inggrisnya harus ada tesnya, nggak jadinya antara modern dance. Tapi kalau modern dance hari Sabtunya mau istirahat, jadinya milihnya itu hari Jumat yang jadi disesuaikan waktu ya berarti ya. Iya. Terus juga kebetulan juga ini ya mungkin menarik ya public speaking sama coding ya. Wah, luar biasa tuh. Nah, sekalian nih kan berarti Rena juga latihan juga nih ya pelayanan di sini public speaking-nya juga ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman lainnya kalau ada yang sama nih mungkin ekskulnya atau mungkin memiliki ketertarikan yang sama dengan Rena nih bisa nih mungkin menghubungi Rena sambil tukar pikiran nih mungkin. Wah, gimana nih teman-teman yang lain? Nggak ada yang mau tanya nih. Wah, kalau nggak ada yang mau tanya kita langsung selesai cepet ya Kak Jul ya. Langsung nih Kak Jul langsung bisa tidur nih. Waduh. Berarti Rena ini pinter nari ya? Ya, bukan pinter nari, tapi sekedar asal-asalan nari. Oh, berarti tetap punya potensi ya. Nah, teman-teman sebenarnya hobi kita bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Ya, jadi kita yang punya hobi menari, hobi menyanyi, hobi main komputer ya, bahkan itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Ya, kayak Rena pasti hobinya pasti ada kecenderungan hobinya menari ya, dan pasti ada potensi ke situ. Nah, itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan ya. Nah, kayak Kak Senjoyo pinter main komputer nih pasti dari dulu. Itu dipersembahkan untuk Tuhan, tidak untuk yang lain. Ya, jadi bisa lewat hobi-hobi kita, teman-teman. Gitu ya, Kak Monika ya. Iya. Wah, ini kok nggak benar-benar sepi nih, nggak ada yang tanya. Mungkin pada malu-malu, takut kali ya, takut salah gitu mungkin ya Kak Jul ya. Jangan mungkin malu-malu, tadi udah denger. Iya, gimana? Jangan malu-malu. Nah tuh, jangan malu-malu nih, temeni Rena nih di sini nih. Masa Rena aja mau melayani di sini, masa teman-teman hanya untuk bertanya aja, wah takut jangan nanti salah gitu mungkin ya pemikirannya. Gara-gara tadi Kak Jul udah cerita sih, Kak Jul kan ngajar bahasa Mandarin ya Kak Jul ya. Mungkin takut kalau nanti Kak Jul sebagai seorang guru gitu kan ya. Iya, jangan takut ya teman-teman. Saya nggak yang hobinya desain dan Canva ya. Bisa dipraktekkan juga mungkin untuk
desain-desain apa mungkin flyer, kalau ada kegiatan di gereja. Nah, ini ada satu nih yang sudah raise hand, namanya Kak Heru Jatmiko. Silakan Kak Heru. Halo Kak Jul. Iya. Kadang tuh kan ada masalah pertemanan gitu ya Kak. Kita pengen sebagai penengah, tapi kok di sisi A masalah, di sisi B masalah. Nah itu ada bantuan gimana gitu nggak Kak? Ya, menjadi penengah begitu ya? Ya Kak. Oke ya, jadi memang ketika kita menjadi penengah, kita perlu mengabaikan kita lebih dekat dengan siapa. Ya, jadi pasti ya di dalam dua orang ini ya ketika kita berada di tengah, mungkin kita lebih dekat dengan si B, mungkin kita lebih tidak tahu dekat dengan si A. Ya, nah sehingga terkadang kita lebih cenderung menyetujui pernyataannya si B. Nah di sini memang kita harus netral. Ya tadi Kak siapa ya Kak Heru ya yang bertanya ya Kak Heru. Jadi kita harus berusaha untuk netral, berusaha untuk objektif, berusaha untuk melihat permasalahannya. Oh Kak Raylin ya, berusaha untuk melihat masalahnya apa dan berusaha untuk mencarikan solusi. Ya, jadi jangan memihak salah satu, tetapi berada di tengah. Begitu ya. Ya, oke Raylin. Thank you Kak. Ya. Oke, terima kasih Kak Relin. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya nih? Mumpung belum diselesaikan waktu bertanyanya nih. Mungkin kalau masih malu-malu nanti bisa ini ya, mungkin tulis di grup mungkin ya, kalau mau tanya-tanya langsung nih secara pribadi mungkin sama Kak Jul nih, jangan-jangan. Oke Kak Jul, kita lanjut ke ini ya, pengumuman ya Kak Jul ya. Terima kasih Kak Jul sudah mengisi sesinya, sharingnya. Semoga juga menginspirasi buat teman-teman semuanya. Mungkin masih banyak juga unek-unek mungkin pertanyaan di dalam hati. Nanti mungkin bisa dipikirkan kembali sama teman-teman ya. Oke Kak Joyo, silakan untuk pengumumannya. Ya, ini ada CYR yang ke-12 nih, CYR terakhir di tahun ini ya teman-teman, terakhir di tahun ini, tapi bukan terakhir untuk seterusnya loh ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai melewatkan CYR ini. Sorry sebentar ya, ini internet saya agak ini mungkin internetnya agak low bandwidth-nya ya, jadi agak susah melihatnya. Kalau teman-teman melihatnya gimana nih? Terlihat jelas ya pasti ya? Nah, CYR yang ke-12 ini akan diadakan tanggal 16 Desember tahun 2022. Harinya juga tetap sama, hari Jumat. Jamnya juga tetap sama, jam 18.45 ya. Nah, di sini dengan tema Healing for Growth Mindset. Ya, dengan pembicara Kak Trivendi Leo. Nah, di sini juga tetap sama, kita akan dilakukan melalui Zoom. Jadi teman-teman kalau memang sudah, aduh aku pengen langsung ikutan nih, jangan lupa untuk registrasinya ya teman-teman ya. Nanti juga kalau teman-teman sudah masuk ke dalam grupnya, grup CYR, nanti juga di situ akan diinformasikan juga gitu. Oke, next, silakan. Ya, untuk pengumuman selanjutnya, kita ada acara juga nih, Holiday with Bestie. Yay or nay nih. Nah, buat teman-teman nih, ini khusus yang ini nih, yang 17 tahun ke atas nih. Siapa nih yang 17 tahun ke atas nih, mungkin bisa tunjuk tangan nih. Kalau misalnya di sini ada yang 17 tahun ke atas nih, bisa ikutan ini nih. Nah, ini ada Kak Petrus Adi nih. Silakan Kak ya, ikutan ya. Holiday with Bestie, ada Kak Jessica juga nih. Nah, untuk acara ini, kita tujuannya adalah untuk future Catholic leadership. Jadi untuk kepemimpinan teman-teman semua yang khusus untuk 17 tahun ke atas, mungkin yang mahasiswa SMA ya, SMA kelas akhir, maksudnya berarti kelas berapa itu? Maaf ya, soalnya saya udah angkatan lama, jadi udah beda nih. Berarti kelas berapa? 12 ya berarti ya, bener nggak? Kelas itu. Nah, terus kalau misalnya 17 tahun ke atas, kalian bisa langsung ikutan ini.
Dan di sini juga akan ada dapatkan e-sertifikat nih, mungkin juga berguna juga untuk teman-teman nanti pada saat mungkin magang, melamar pekerjaan, seperti itu kan membutuhkan sertifikat ya kan. Nah ini juga kita ada pembicaranya yaitu Kak Trifendi Leo dan juga Kak Gideon. Di sini akan diadakan di tanggal 26 sampai 27 November tahun 2022. Jadi di sini adalah menginap ya teman-teman ya, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp105.055. Nah, jadi akan diadakan di Wisma Kalipancur, Kopeng, Salatiga. Bagi teman-teman yang mungkin berminat, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak person yang di sini. Nah, dengan catatan juga ya, misalnya nih teman-teman pengen ikutan nih Kak, cuma aku ada kesulitan mungkin ya dalam hal mungkin biaya, mungkin nabung tapi belum sampai biayanya itu, atau mungkin kesulitan mungkin transportasi karena kan itu kan posisinya kan di Salatiga ya, mungkin teman-teman ada yang di Semarang, ada yang di Jogja mungkin ya, yang deket-deket yang di Jawa Tengah ya. Mungkin kalau ada seperti itu langsung bisa hubungi ke kontak personnya ya. Silakan teman-teman untuk langsung capture di sini kalau memang langsung mau mendaftar nih ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena waktunya juga sebentar lagi kan, 26 sampai 27 November tahun ini ya. Jadi silakan di capture, nanti akan diumumkan juga ya oleh panitia di dalam grup ya. Oke. Next silakan Rena. Oke. Teman-teman juga bisa berkonsultasi dengan Kak Nadia, Kak Fendi menggunakan nomor telepon yang ada di sini. Silakan selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin memberi persembahan dapat transfer ke BCA dan yang lain. Jangan lupa diberi angka 3 di belakang angka nominalnya ya guys. Oke ya. Terima kasih Kak ya, Jul untuk firman-Nya pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam Zoom pada ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam acara ini ya, Rena ya. Silakan Rena. Sebelum kita tutup, yuk kita pujian dan doa bersama dulu ya. Silakan Franciscus Xaverius Community. Terima kasih Kak Jul untuk firman-Nya pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam Zoom pada malam hari ini. Sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, kita mau doa penutup dulu. Kita mau buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu. Kami percaya kami bukan hanya mendengarkan saja Tuhan, tapi kami terima, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kalau pada malam hari ini kami mau beristirahat, kiranya Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami dan keluarga kami. Engkau akan lindungi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebersamaan kami pada malam hari ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih semangat ya teman-teman? Kita mau terbang bersama Tuhan Yesus pada malam hari ini. Ku kan terbang. Pelita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu daku menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu daku menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu daku menopang, ku kan